Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang kebetulan pesantren? Ini mau nanya. Terima kasih Kemudian Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada melalui program acara kesayangan kita semua, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'anjabal, LCMPD Hafidhullah Ta'ala, yang beliau merupakan anggota sekaligus sekretaris Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita sama satunya mendatang melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, Ustaz. Baik, sebelum kita mulai acara ini, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'anjabal, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Kemudian bagi para pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'anjabal, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang ingin menghubungi atau ingin berinteraksi langsung dengan Ustaz Nizar Sa'anjabal, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Kemudian tak lupa pula kami menginformasikan bahwasanya acara live interaktif, ya, maksud kami juga ingin menginformasikan bahwasanya kami mengajak para pemirsa kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV untuk bisa mendukung program acara ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullah khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa, para pendengar radio yang ikut mengikuti acara ini melalui siaran radio. Ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik Ustaz, kita akan mulai acara ini Ustaz ya. Baik. Sembari menunggu penelpon masuk Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Danu di Sumatera Selatan, Kota Palembang Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ada sebidang tanah warisan yang akan dibagikan, namun di tanah tersebut ada kuburan anggota keluarga? Apakah kuburannya harus dipindahkan dahulu ke tempat pemakaman umum? Tanah warisan tersebut bukan tempat pemakaman umum. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Danu ya, atas pertanyaan yang dikirimkannya kepada kita. Tentu ini masalah yang berbeda ya, antara tanah warisan, kemudian yang sebelahnya ada tanah kuburan. Tanah warisannya, tanah kuburannya bukan warisan. Ya. Tanah kuburannya bukan warisan. Jadi yang warisan tanah yang lepas, yang bebas. Lalu sekarang kalau ditanya, boleh nggak kuburannya dipindah? Ya tentu nggak ada sinkronisasi ya, nggak ada kaitannya apa dengan Anda. Ya, tentu tidak ada kaitan apa-apa.
Ya, tanah kuburan itu sudah menjadi tanah wakaf, makanya dijadikan kuburan. Sedangkan tanah warisannya tidak. Ya, maka kalau Anda bertanya, apakah boleh dipindahin? Ya pasti tidak boleh. Ya, Anda tidak boleh memindahkannya sama sekali. Ya, karena memang pada aslinya kuburan tidak boleh digali kembali. Ya, kecuali karena kepentingan yang sangat-sangat mendesak, seperti karena tujuan otopsi, karena kasus pembunuhan atau apa, otopsi untuk penyelidikan kepolisian dan yang semisalnya. Tapi kalau tidak ada kepentingan apapun, maka tentu tidak diperbolehkan untuk memindahkan kuburan. Ya, ditambah lagi, ya, tanah kuburannya bukan tanah warisan. Ya, kenapa kok harus dipindahin? Ya, jadi tidak diperbolehkan bagi Anda untuk memindahkan tanah kuburan keluarga itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tip dari Sumatera Selatan kita berpindah ke Bekasi Ustaz. Ada hamba Allah bertanya dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sekarang usianya 76 tahun. Sekitar 13 tahun yang lalu menikah lagi setelah ibu saya meninggal. Istrinya ini suka ke dukun dan terkenal di kampung sebagai wanita yang kurang baik, materialistis, dan suka menghamburkan harta. Aset bapak saya habis dijual karena permintaannya. Pertanyaan saya, ibu saya rahimahullah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang dihibahkan dari nenek saya. Bolehkah bagian bapak saya kami tahan dengan maksud kalau ada apa-apa dengan ayah saya, kami bisa menggunakannya? Ustaz, syukran, jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jika kondisinya seperti yang dijelaskan tadi, maka dibolehkan bagi anak-anaknya untuk menahan hak bapaknya. Ya, menahan dengan tujuan untuk menghindarkan keburukan yang terjadi pada hartanya. Yang kedua, menahan untuk kebutuhan ayahnya jika ada yang bersifat mendesak. Seperti kaidah dalam fikih, ya kan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar diri dari keburukan tentu ini lebih dikedepankan daripada menghasilkan sebuah kebaikan. Jadi kalau Anda serahkan, ya memang itu kemaslahatannya begitu ya. Tapi kalau Anda serahkan tentu akan menghindarkan, akan terjadi keburukan lagi seperti yang diceritakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari kota Tasikmalaya Ustaz. Yang bertanya bernama Nana Ernawati. Ya, beliau bertanya, bismillah Ustaz, kami sudah membeli rumah dan tanah seluas 360 meter persegi warisan ibu kami tahun 2021 dengan harga 540 juta dan renov 100 juta. Tetapi tahun ini kakak kami baru bilang kalau tanah itu ada bagian saudara senenek Uyut yang anak-anaknya sekarang ada di luar kota. Sertifikat rumah atas nama kami dan saudara di luar kota tidak punya bukti apapun. Lokasi rumah kami ada yang membeli dengan harga per meter 1 juta. Apakah kami harus membayar tanah tersebut pada saudara itu dengan harga sekarang? Bagaimana cara menghitung luasnya? Salahkah jika kami bayar dengan niat mau jual lebih mahal? Syukran, jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Sertifikat rumah dan kronologi cerita ditambah lagi dengan kronologi cerita ya. Sertifikat rumah semua atas nama mereka. Dan kronologi cerita mulai dari pembangunan rumah mereka tahu persis sumber dananya. Tiba-tiba sekarang muncul klaim ya bahasa hukumnya bahwa ada hak di tanahnya ini si fulan. Maka yang menyatakan itu harus membawa bukti. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi bukti harus dibawa bagi mereka yang mengklaim. Dan bagi mereka yang memegang hak ini selamanya, selama ini dia yang memegang haknya, cukup dia hanya bersumpah. Ya. Jadi jika yang mengklaim ini membawa bukti-bukti tertulis atau ada saksi-saksi, ya itu juga termasuk bukti kan, saksi-saksi yang bisa diterima dan saksi-saksi yang memenuhi kriteria seorang yang soleh, seorang yang dikenal kesolihan, ketaatannya, menyampaikan kesaksian, maka Anda bisa menerima itu. Tapi kalau tidak ada saksi tidak ada bukti apapun, maka berat untuk diterima itu semua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lauturikan nasu bida'awahum, andai klaim-klaim orang ini kita terima, maka berapa banyak hak-hak orang lain yang akan disia-siakan. Ya, wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada dari Firson Rusdi Saad dari DKI Jakarta Ustaz. Ada dua pertanyaan yang mirip. Ya, pertama, Ustaz. Ya, kita ulangi lagi Ustaz. Ya, mawaris digadaikan oleh muwaris, dibuatkan wasiat bahwa mawaris diberikan semuanya kepada waris perempuan dan keempat anaknya dengan syarat mawaris itu ditebus olehnya dan memiliki SHM. Sedangkan masih ada waris lain 4 orang laki-laki. Pertanyaan lain, muwaris meninggalkan mawaris yang digadaikan oleh ibunya dan ditebus oleh waris perempuan dan memiliki SHM atas namanya. Sedangkan masih ada waris lainnya 3 laki-laki. Ahli waris lain tidak mendapatkan bagiannya. Bagaimana solusinya? Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi yang menggadaikan warisan ini siapa? Ibunya. Iya. Yang meninggalkan warisan kayaknya. Enggak, yang menggadaikan warisan ini apakah pemilik, yaitu ayahnya mereka? Oleh muwaris di sini. Digadaikan oleh muwaris. Muwaris, siapa muwarisnya? Jadi mungkin maksudnya dia adalah al-warith, yaitu pewaris mungkin pewaris, maksudnya ya, dia kali. Ya, pakai istilah bahasa Indonesia aja lah. Kalau Anda yang bikin bingung kitanya juga akhirnya. Ya. Jadi pemilik aset menggadaikan asetnya, lalu setelah itu wafat, mungkin gitu kali ya. Yes. Wafat, kemudian dibuatkan wasiat. Dibuatkan wasiat. Ya, sebelum wafat dibuatkan wasiat. Isi wasiatnya bahwa seluruh warisan akan menjadi milik siapa yang menebusnya. Anak perempuannya dan 4 anaknya. Pertanyaan ini diajukan pada live yang sebelumnya sebenarnya. Kayaknya 3 kali pertanyaan ini diajukan. Ya, pertanyaan ini 3 kali diajukan seingat saya. Jadi kronologi kasusnya ini adalah si A pemilik tanah umpamanya. Lalu si A ini menggadaikan tanahnya dan dia tidak bisa bayar. Lalu sebelum wafat dia membuat wasiat. Wasiatnya ditujukan kepada anak perempuannya. Jika dia bisa melunasi gadainya, maka tanah menjadi milik dia. Nah, ahli waris yang lain ini komplain, sepertinya begitu. Oke. Di sini kalau bicara masalah muamalat, ya, berarti di sini ini kan akadnya adalah akad apa? Ya kan? Akadnya di sini adalah akad tabarru'. Akadnya yang sifatnya akad utang piutang. Sang ayah punya utang, minta tolong dilunasin oleh anaknya. Kalau si anak ini ngelunasin,
maka tanah itu menjadi milik dia. Ya, ini yang waktu itu saya minta Anda tanyakan kepada ustadz yang kompeten di dalam masalah transaksi jual beli. Ya, saya takut salah. Ya, kalau saya melihat ini adalah akadnya, bukan, tidak ada akad jual beli di sini. Ya, ayat tidak mengatakan tolong tanah ini kamu beli, nanti hasil penjualan transaksi tanah ini tolong bayarin utang ayah ya. Enggak. Jadi dia minta lunasin utang ayah. Nanti tanah itu jadi milik kamu. Ya, kalau saya memandang bahwa ini transaksi riba, ya, karena akadnya adalah akad tabarru', yaitu akad utang piutang, pelunasan hutang. Si anak melunasin hutangnya orang tua. Lalu timbal balik dia melunasin utang ini adalah dia dapat bonus, yaitu apa? Tanah. Kalau dia ngelunasin utangnya umpama 100 juta, lah kalau harga tanahnya lebih, gimana? Nah, oke, yang kedua, ini bukan utang piutang Ustadz, ayahnya memberikan dalam bentuk hibah. Umpamanya ini celah hukum ya. Anaknya melunasin hutang ayahnya. Maka sebagai bentuk terima kasih, tanah ini dihibahkan kepada dia karena telah melunasin hutang, umpamanya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa kok diperbolehkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tufaddilu baina auladikum. Ya, jangan kalian membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian kisah Nu'man bin Bashir, ya kan, yang memberikan hibah kepada salah satu anaknya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa innila ushidu ala jurid. Saya tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dosa besar begini. I'dilu baina auladikum. Adillah kalian kepada anak-anakmu. Artinya kasih semua anakmu. Jangan satu dikasih karena jasanya dia, yang lain tidak mendapatkan. Ya kan? Kemudian celah yang ketiga, saya memaknainya seperti ini. Ya, coba ditanyakan ke ustadz yang lain di fatwa di sini tentang transaksi jual beli. Ya, kalau saya memandang celah yang ketiga adalah di sini ada wasiat. Ya kan, dia minta tolong kepada anaknya untuk melunasin utangnya. Oke, ini clear. Kalau sisi wasiat, ya, saya tidak melihat sisi akad jual belinya. Wasiat clear. Ya, tidak melihat akadnya saya. Kemudian yang kedua, jika dia sisi wasiatnya, jika dia melunasin hutang ayahnya, maka tanah ini milik dia. Nah, ini kan wasiat. Wasiat kepada ahli waris juga tidak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi yang saya memandang ini adalah ada unsur riba, akad utang piutang kok ada nilai lebih dari itu. Kemudian yang kedua, kalau memang ini hibah kepada satu anak yang tidak melibatkan anak yang lain, ini tidak diperbolehkan. Wasiat, ada unsur wasiat memberikan hadiah aset kepada kepada ahli waris. Ini juga tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang sahih, la wasiat ahli waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi kami tak lupa mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk menggunakan kesempatan emas ini berinteraksi langsung kepada Ustaz, bertanya langsung kepada Ustaz melalui nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, syukran jazakumullah khairan. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari kota Tangerang Ustaz, yang bertanya bernama Abu Khawlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf dan para anggota dan fatwa.
Amin. Allahumma. Mau bertanya Ustaz tentang pembagian warisan. Seorang laki-laki memiliki satu istri, tetapi tidak memiliki anak. Memiliki 4 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan, dan 1 saudari perempuan, satu bapak berbeda ibu. Bagaimana persentasi bagi warisnya? Syukran, jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari saudara yang di Tangerang tadi, ada seorang lelaki wafat, tidak memiliki anak. Ya. Dia punya istri, kita catat, ya, kita lihat di layar. Jadi seorang lelaki, ada seorang lelaki wafat, dia tidak memiliki anak, tapi dia memiliki istri, kemudian 4 saudara lelaki kandung, ya. Kemudian dia memiliki yang perempuan tadi berapa? 1 saudari perempuan, 1 saudara perempuan kandung, dan 1 saudari perempuan, dan 1 bapak berbeda ibu. 1 saudari perempuan seayah, 1 ayah. Nah, oke. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tentu istrinya. 4 saudara lelaki kandung iya, 4 saudara perempuan kandung iya, 1 saudara perempuan seayah tidak. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh saudara kandung. Ya. Ada yang kandung, ini yang seayah. Ya, dia terhalang oleh saudara kandung. Jadi bagaimana perhitungannya? Si istri karena tidak memiliki anak mendapatkan hak 1/4. Sedangkan saudara kandung laki dan perempuan dua-duanya berkolaborasi mendapatkan asobah, yaitu sisa. Ya, jadi tinggal dihitung aja hartanya berapa. Jadi kalau hartanya 1 miliar, 1 M, berarti istrinya dapat berapa? 250 juta. Ya. Nah, sisanya berapa? 750 juta dibagi berapa? Laki masing-masing 2. Berarti ada 8, karena laki-laki 2 bagian. Sedangkan ini ada 1, berarti 790 dibagi 9. Nah, gitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita sudah terhubung dengan telepon pertama kita Ustaz, ada Bapak Ahmad di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Yang persilahkan Bapak Ahmad pertanyaannya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Ya, silakan. tanya waris nih. Ya. Kan orang tua saya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang itu waris belum bisa dibagi karena berupa tanah dan ada bangunan, di mana bangunannya itu ditempati oleh ahli waris. Solusinya gimana gitu? Oh ya, Cukup jelas Ustaz ya? cukup jelas. Terima kasih Pak Ahmad, silahkan disimak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Ahmad di Jakarta. Kasus Pak Ahmad ini mewakili sekian banyak kasus di masyarakat kita, di mana ada harta warisan berupa rumah dengan tanahnya. Lalu rumah ini ditempati oleh salah satu ahli waris. Mungkin tahun pertama mereka masih nyaman. Tahun kedua, ketiga, ahli waris yang lain punya kebutuhan. Ya. Seperti Pak Ahmad dan sekian keluarga yang lain. Kalau tidak ada masalah, tentu permasalahan ini tidak akan
naik, tidak akan ditanyakan kepada para ustadz. Jadi bagaimana jawabannya? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, jika para ahli waris semuanya, semua ahli waris, umpama ada 5 orang ahli waris yang menempati 1, ya. Jika semua ahli waris ini, terutama yang 4 yang tidak menempati ini, ya, setuju, ridha, ya, menyetujui, merelakan dengan lapang dada rumah warisan mereka ditempati oleh saudaranya yang ini, maka masalahnya jadi clear, selesai, Pak. Tidak ada masalah mereka, dia yang bersangkutan menempatinya. Yang kedua, jika para ahli waris semuanya atau sebagian dari para ahli waris, bahkan 1 saja dari 5 orang ini yang tidak setuju atau ingin, bahasa halusnya, meminta hak dia dari rumah ini, ya, dia ingin meminta haknya dari rumah itu, maka yang menempati sudah tidak bisa lagi menguasai rumah itu untuk dia tempati. Maka rumah itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Maksudnya, yang pertama, solusinya atas permasalahan yang kedua ini, dia bisa membeli. Yang menempati ini beli aja Anda. Ya, atau kasih bagi hak yang butuh tadi, yaitu 1 saudara yang lagi butuh uang ini, Anda beli haknya dia. Dihitung dengan harga sekarang, umpama bulan ini. Oke, berapa nilai rumah itu di bulan ini? Oh, sekian. Lalu hitung warisannya, maka hak saudara Anda ini berapa dia dapat, Anda bayarin. Deh. Berarti Anda memiliki 2 hak, hak Anda sendiri dan hak saudara Anda yang Anda beli. Anda bayarin. Tinggal tersisa adalah 4. Ya. Atau Anda beli total 100%, Anda bayarin semua. Anda hitung haknya 4 orang, Anda bayarin semua. Tapi kalau dia, wah saya semuanya nggak ada uang lah, nggak bisa saya untuk bayari semua, belum bisa semua. Ya sudah, Anda pun harus legowo bin lapang dada untuk meninggalkan rumah itu, karena rumah itu bukan milik yang menempati saja, ya, tapi milik para ahli waris. Sedangkan salah satu ahli waris atau semua sudah mulai menuntut haknya, maka yang bersangkutan harus pindah dan rumah itu akan dijual untuk dibagi kepada para ahli warisnya. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu ahsanallahu alaikum. Yang kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ahmad yang telah ikut terhubung di acara ini. Tapi Ustaz, kita ya ternyata sudah ada penelpon selanjutnya, Ustaz. Ya, ada Ibu Naya di Malang ya. Iya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, kami persilahkan Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Naya dari Malang. Iya, silakan Ibu Naya. Baik, saya mau tanya Ustaz. Jadi ayah saya kan sudah meninggal karena sakit. Kemudian setelah ayah saya meninggal, saya sekeluarga bersama ibu saya itu menjual beberapa aset untuk melunasi hutang-hutang ayah saya. 1 tahun kemudian, kurang lebih 1 tahun kemudian, ibu saya ini menikah lagi. Setelah menikah lagi, kemudian ibu saya ini mengurus surat semua warisan ayah saya ini. Suratnya ini disertifikatkan atas nama beliau. Jadi warisannya ini tidak dibagi kepada saya dan adik-adik saya, seperti itu. Nah, karena ibu saya mengklaim bahwa itu adalah
harta yang dicari bersama-sama bersama ayah saya yang dulu, seperti itu. Sekarang ini harta yang sudah harta warisan tadi yang sudah diatasnamakan ibu saya itu dipakai bersama-sama, bahkan ada yang sudah dijual bersama suaminya yang baru, bahkan beberapa ada yang tanpa persetujuan saya dengan adik saya. Kira-kira hukumnya bagaimana ya Ustaz? Ya. Astaghfirullahaladzim. Cukup jelas ya. Ya. Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullahi wa ba'd. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billah. Ini subhanallah ya, manusia ya. Ya, hartanya orang lain diklaim menjadi harta milik dia. Ya, subhanallah. Tentu perbuatan yang disampaikan dalam pertanyaan ini adalah zulm. Ini kezaliman yang nyata. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jelas-jelas aset-aset itu adalah milik si mayit. Tiba-tiba si istrinya mengambil alih dan merubah sertifikat atas nama dirinya. Hadza zulmun. Ini kezaliman yang nyata. Kalau dia berdalih bahwa ini adalah harta bersama. Oke, yang dimaksud dengan harta bersama di sini apa? Tentu kalimat ini dibangun di atas ketidakfahaman yang berakibat munculnya kezaliman. Ya. Jadi yang dimaksud dengan harta bersama ini apa? Oke, harta bersama maksudnya yang pertama adalah suami A, suami dan istri. Ya, suami dan istri mau beli rumah. Oke, ini mau beli rumah ceritanya. Lalu suami ngeluarin uang ini untuk beli rumah. Istrinya ikut patungan beli rumah. Sehingga rumah ini hasil dari patungan berdua. Ya. Saat itulah aset ini dikatakan sebagai aset bersama. Ya, dikatakan sebagai aset bersama karena patungan. Yang kedua, tidak ada unsur patungan di sini sama sekali. Murni rumah ini dibeli dari harta suami. Murni harta suami. Lalu sang suami wafat. Oke. Kasus yang kedua ini kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang syariat Islam menyatakan bahwa ini aset 100% milik suami. Berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai harta bersama. Tidak ada. Karena tidak ada andil dari istri dalam pembelian ini. Ya, tidak. Loh kan saya istrinya, iya benar. Karena aset itu dibangun di atas pijakan kepemilikan. Ya, muawadhah. Ada yang punya barang, ada yang punya iwad, ada yang punya uang untuk membeli harta ini, untuk membeli aset ini. Nah, sekarang yang punya uang siapa? Yang punya uang suaminya. Berarti kepemilikannya adalah yang punya uang. Ya suaminya ini yang punya. Akad nikah tidak sangkut paut dengan kepemilikan di sini. Ya, ini dari sudut pandang syariat. Berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai harta bersama. Murni harta ini milik sang suami. Suaminya wafat, berarti 100% warisan. Kedua, sudut pandang kompilasi hukum waris. Ya, kompilasi hukum waris
Undang-Undang KUHP kompilasi hukum waris nomor 82, 83, 84 kalau tidak salah. Ya. Dikatakan bahwa jika suami punya harta lalu suaminya wafat, maka si istri ini mendapatkan apa yang disebut dengan istilah gonogini. Undang-undang ini dibuat oleh negara untuk mengakomodir semua elemen masyarakat. Ya kan? Untuk mengakomodir semua elemen. Karena memang negara ini kan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Ya. Jadi kalau suami wafat, maka harta milik suami yang tadi itu dikatakan sebagai harta gonogini berdasarkan undang-undang. Gonogini. Berarti apa? Berarti suaminya berdasarkan itu mendapatkan, istrinya yang hidup berdasarkan undang-undang ini kalau masuk ke ranah pengadilan negeri akan mendapatkan 50% dari aset itu. Nah, dari sinilah kenapa saya menjelaskan cukup panjang, saya ingin memberikan bantahan bahwa yang dilakukan oleh si ibu ini dengan mengambil alih 100% aset suaminya, ini dari sudut pandang syariat Islam tentu ini adalah yang kita pegangi karena kita seorang muslim, kembali kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, dan ini yang menjadikan kita dihisab pada hari kiamat nanti. Dan ini yang bisa menjadikan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Yang ini, ya. Sudut pandang syariat Islam ini zalim, ini kezaliman, ini memakan harta haram. Oke, kalau kita mau bicara pindah bergeser ke kompilasi, dari sudut kompilasi juga ini memakan harta orang lain, salah. Karena diambil 100%. Jadi takutlah kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hidup di dunia enggak selamanya. Dan karena kita kalau wafat nanti ada pertanggungjawaban kepada zat yang ngasih kita hidup, kepada zat yang ngasih kita harta, kepada zat yang memiliki kita ada di alam semesta. Kalau kita pulang, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya atas nikmat, kebaikan, karunia yang Allah berikan kepada kita. Terus kita mau jawab apa? Bahwa harta selama ini yang kita miliki itu hasil ngerampas hartanya orang, nyerobot hartanya orang. Mau jawab apa? Man dzalama shibran minal ardi tawaqqahullahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang nyerobot tanahnya orang sejengkal saja, maka Allah akan lipat gandakan sampai 7 kali lipat. Dan Allah akan cekikkan dia di lehernya dia. Allah akan kalungkan itu di lehernya nanti. Az-zulmu zulumat. Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kezaliman, karena kezaliman itu gelap di kuburan dan di akhirat nanti. Dan pahala orang yang berbuat zalim kalau dia taat, rajin ibadah, ini bisa bubar, ini bisa mencair, ini pahalanya diberikan semua kepada orang-orang yang telah dizaliminya itu. Jadi takutlah sama Allah, janganlah berbuat begini. Hanya sekedar ingin memuaskan keinginan hawa nafsu pribadi terhadap dunia. Jadi saran saya, ini hukum yang harus saya sampaikan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya sekarang, 2 anak ini? Yang kedua, nasihati orang tua Anda. Ya, Anda bisa menyampaikan potongan jawaban saya ini, Anda bisa sampaikan. Dan Anda bisa minta ke redaksi jawaban saya ini untuk Anda sampaikan kepada orang tuanya, orang tua Anda. Ya, sampaikan ke orang tua, Bu, ini jawabannya, Bu. Ya.
nasihati ibumu, selamatkan ibumu dari kezaliman. Yang kedua, Mas dan Ibu, Mbak, kalau ibu Anda bersikukuh untuk mengambil alih semua aset itu, maka jadilah Anda, Mbak, yang bertanya. Tadi siapa namanya? Ibu Naya. Ibu Naya. Ya. Ya, wahai Ibu Naya, dan sampaikan ke saudara Anda, apapun yang dilakukan oleh beliau, beliau tetap ibu Anda. Yalah, subhanallah ya. Apapun, ini hukum yang harus saya sampaikan. Ini kezaliman, ini dosa besar. Tapi apapun yang dilakukan oleh beliau, beliau adalah ibumu, Mbak Naya. Tapi tetap itu tadi, nasihati. Jadi yang ketiga, kalau memang bersikukuh untuk mengambil itu, Mbak Naya, beliau itu ibu Anda yang melahirkan Anda, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan satu napas ibumu ketika melahirkan Anda, Mbak Naya, itu tidak bisa Anda bayar dengan kekayaan dunia. Dan ibumu adalah surgamu, Mbak Naya. Jadi kalau saya menjawab, ambil solusi yang terakhir ini. Nasihati nggak apa-apa, nasihati dulu. Setelah itu ambil solusi yang terakhir ini. Apa itu? Hak waris Anda dari ayah Anda di tanah yang diambil oleh ibu Anda. Anggap itu hadiah dari Mbak Naya. Anggap itu hadiah dari adik Mbak Naya kepada ibu Anda. Maksud saya, relakan, ikhlaskan, hadiahkan itu buat ibu Anda. Biar ibu Anda tidak berdosa di akhirat dengan azab neraka. Hadiahkan, kasihkan ke ibu Anda. Apapun yang dilakukan oleh ibu Anda, dia adalah ibumu dan surgamu, Mbak ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kita sudah terhubung dengan telepon terakhir kita pada kesempatan kali ini. Saya ada hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiki. Afwan Ustaz, ingin Bu. bertanya. Ini dari keluarga suami saya. Jadi ibunya itu kalau ngasih hadiah suka pilih-pilih, misalnya anaknya ini dikasih uang berapa ratus gitu, terus suami saya nggak pernah dikasih gitu. Jadi kadang suami saya suka agak-agak marah gitu. Terus gimana ya Ustadz ya cara menyikapinya gitu. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Apakah ini jealous yang tercela? Tidak, ini jealous pada tempatnya memang. Kenapa? Jealous sama ayahnya, sama ibunya. Atas dasar itu sang ibu ini ya tidak boleh melakukan itu. Jadi ibunya ngasih uang kepada salah satu anaknya, anak yang lain gak dikasih. Nggak boleh, ini dosa. Rasulullah SAW menyebutnya ini jur, ini dosa besar. Jadi pemberian ibu ke salah satu anak itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, i'dilu baina auladikum. Adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah kesempatan kita berakhirlah acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah kita telah menjawab pada kesempatan kali ini sebanyak 9 pertanyaan sepertinya Ustaz. Ya, di antaranya ada 5 dari dewan redaksi dan 4 dari penelpon. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh yang telah mengikuti acara ini dari pertama hingga selesai. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas waktunya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.